Di sebuah lingkungan yang sederhana, hiduplah seorang pria yang sejak kecil tak pernah menonjol. Nilai sekolahnya biasa saja, keberaniannya pun pas-pasan. Bakatnya tak pernah membuat orang lain berdecak kagum. Ia tumbuh dengan satu perasaan yang terus menempel. Orang seperti ini tidak akan jadi apa-apa, katanya. Setiap kali melihat orang lain berhasil, ia hanya menunduk. Tidak ada rasa iri, tapi ia merasa dirinya tidak berada di kelas yang sama. Ketika orang lain bermimpi besar, ia bermimpi secukupnya saja. Bekerja asal hidup, asal tenang, tidak berharap lebih karena takut kecewa. Namun di balik kesederhanaan itu, ada satu hal yang ia pegang erat meski tanpa disadari. Ia tidak pernah meninggalkan Allah. Ilmu agamanya memang tidak tinggi, tapi ia tahu kalau hidup ini dilepas dari Allah, ia benar tak punya apa-apa. Oleh karenanya, ia selalu menjaga satu kebiasaan tersebut, yaitu ia tak pernah meninggalkan sholatnya. Ia tak pernah memutus tali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu berjalan dan usianya pun bertambah, tanggung jawabnya satu persatu mulai datang. Tekanan hidup pun mulai terasa, pekerjaan pun mulai terasa berat, penghasilannya tak seimbang dengan kebutuhan. Lingkungan perlahan berubah, orang yang sebaya mulai naik ke dalam hidup, sedangkan ia masih di tempat yang sama. Ada malam-malam panjang ketika ia duduk sendirian, menatap langit-langit lalu bertanya di dalam hatinya, apakah hidupku memang seperti ini saja? Ia sungguh tak marah kepada Allah, justru ia takut kalau dirinya tidak cukup berharga untuk ditolong. Namun di titik itulah ia melakukan satu hal sederhana yang sering diremehkan oleh orang lain. Ia memperbanyak diam di hadapan Allah. Ia meminta keteguhan hati. Ia pun berkata di dalam hati, jika hidupku tidak besar, setidaknya jangan biarkan aku merasa jauh darimu. Ia belajar satu hal penting, kadang Allah tidak mengubah keadaan, tapi menguatkan hati agar tidak runtuh. Ia tak pernah berhenti berdoa, ia hanya berhenti berharap tinggi kepada dirinya sendiri. Malam-malamnya sering diisi dengan duduk lama setelah sholat. Ia tidak meminta dunia, tetapi diminta untuk menenangkan hati yang sering merasa kalah. Ketika itu datanglah satu fase ketika hidupnya benar-benar merasa tertekan. Pekerjaannya terasa stagnan, keuangannya pun tidak pernah longgar. Usaha yang ia coba berulang kali malah gagal. Ia tidak mengeluh keras, tidak juga mengumumkan kesedihannya. Ia hanya semakin pendiam. Namun demikian, ia tetap bekerja jujur saat orang lain mencari celah. Ia pun suka menolong tanpa banyak bicara. Ia juga tidak memamerkan kebaikannya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang memujinya. Tidak ada juga yang mengapresiasi tindakannya. Bahkan malah seringkali kebaikannya dianggap biasa saja atau malah ia dimanfaatkan. Namun demikian, ia terus melakukannya. Ia terus melakukan pekerjaannya dengan baik, karena ia yakin Allah melihat apa yang luput dari pandangan manusia. Perubahan besar pun tidak datang dengan suara yang keras. Ia datang dengan pelan, nyaris tak terasa. Satu kepercayaan kecil diberikan kepadanya, yaitu satu tanggung jawab yang awalnya dianggap remeh. Satu kesempatan yang orang lain tidak mau mengambilnya. Ia pun menerimanya dengan rasa takut. Takut jika ia gagal dan takut ketika ia akan mengecewakan. Namun, ia tetap menjalani dengan satu prinsip, lakukanlah sebaik mungkin. Sisanya serahkan kepada Allah. Tanpa disadari, orang-orang mulai melihatnya dengan berbeda. Ia tidak menjadi pintar, tapi ia berubah menjadi lebih hebat. Hal itu terjadi karena ia makin konsisten. Ia pun semakin bisa mengendalikan ketenangan dirinya. Dan ia pun menjadi bisa dipercaya. Dan datanglah hari yang tanpa pengumuman. Ia kemudian dipanggil dan diberikan amanah yang dulu tak pernah ia bayangkan. Orang-orang yang dulu tak meliriknya kini mendengar ucapannya. Ia pun menjadi gemetar. Tapi ia gemetar bukan karena ia merasa bangga, tapi dikarenakan ia merasa takut karena tidak amanah. Dan dari situlah ia merasa sadar diri. Ini bukan tentang dirinya sendiri. Ia tahu betul kapasitasnya sampai di mana. Ia juga tahu betul kekurangannya sampai di mana. Ia juga tahu betul bahwa jika hidup ini hanya mengandalkan dirinya semua, ini tidak akan mungkin terjadi. Yang berubah bukan hanya dirinya, yang berubah juga adalah takdir yang Allah bukakan. Ia hampir menolak karena merasa tidak mampu.
Namun, ia mengingat satu hal, banyak pintu tertutup karena seseorang menolak sebelum mencoba. Ia kemudian menerimanya dengan rasa takut, tapi menjalankannya dengan perasaan yang sungguh-sungguh. Tanpa sadar, kehadirannya pun mulai dirasakan. Orang-orang yang dulu cuek kepadanya kini datang untuk meminta pendapat dan juga datang untuk meminta bantuan. Ternyata Allah telah mengajarkannya satu hal. Wibawa bukan selalu lahir dari suara yang keras, melainkan dari akhlak yang selalu ia jaga. Perlahan pun, ruang yang dulu tertutup mulai terbuka. Nama yang dulu diabaikan mulai disebut. Dan di tengah semua itu, ia tetap berdoa agar hatinya tidak berubah. Karena Allah telah mengangkat derajatnya, dan derajat selalu datang bersama dengan ujian. Ketika hidup mulai membaik, godaan kemudian datang lebih halus. Pujian di mana-mana mulai terdengar, namanya pun di mana-mana juga mulai dihormati dan mulai disebut-sebut. Namun dari semua itu ia menjaga jarak dengan kesombongan. Ia menolak untuk dipuji secara berlebihan. Ia mulai menundukkan hati sebelum orang lain meninggikannya, karena ia ingin belajar bahwa jatuh setelah tinggi lebih menyakitkan daripada gagal sejak awal. Maka dari itu, ia harus memilih untuk berjalan pelan tapi lurus. Kemudian di suatu malam yang sunyi, ia merenung panjang tentang perjalanan hidupnya selama ini. Ia kemudian menyadari bahwa Allah tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah, tetapi Allah menjanjikan pertolongan bagi orang yang selalu berserah diri. Orang yang tidak merasa hebat justru lebih sering amanah, karena ia tahu tanpa Allah ia bukan siapa-siapa. Jika hari ini hidupmu merasa biasa-biasa saja, jika kamu juga merasa tertinggal, jika kamu pun tak punya keunggulan yang dibanggakan, jangan merasa putus asa. Allah tidak melihat berdasarkan pengalaman kerja. Allah mengangkat berdasarkan hati yang berserah, bukan orang hebat yang selalu diangkat, tapi orang yang tidak meninggalkan Allah di saat hidupnya terasa paling kecil. Dan bisa jadi di saat yang tepat Allah sedang menyiapkanmu untuk diangkat dengan caranya sendiri. Allah juga tidak memilih orang yang paling percaya diri. Allah seringkali mengangkat orang yang paling bergantung kepadanya. Orang yang saat jatuh kembali kepada Allah. Orang yang saat lelah tidak putus asa. Orang yang saat tak dihargai tetap berbuat baik. Derajat bukan soal kemampuan. Derajat adalah soal siapa yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini hidup terasa biasa saja, jika hari ini merasa tertinggal dan tidak sepintar orang lain, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidupmu sepenuhnya gagal. Karena mungkin Allah sedang membentukmu. Mungkin Allah juga sedang menyiapkanmu. Mungkin Allah sedang menundamu, bukan menolakmu. Karena ketika Allah berkehendak, orang yang merasa paling kecil pun bisa diangkat derajatnya tanpa harus menjadi orang yang hebat. Cukuplah menjadi hamba yang berserah diri. Seperti halnya Bagas. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang yang berjalan dengan langkah ragu, bahunya yang sering turun, matanya yang jarang menatap jauh ke depan. Ia teringat sebagaimana dulu ia sering duduk lama setelah sholat. Bukan karena ia ingin berlama-lama, tapi karena tidak tahu harus kemana lagi untuk mengadu. Ia mulai teringat doa-doa yang tak pernah ia ceritakan ke siapapun. Doa yang tidak indah, doa yang tidak panjang, tidak terdengar seperti doa orang yang saleh. Doanya seperti orang yang bingung, seperti orang yang lelah. Ia mulai berkata, "Ya Allah, aku tidak kuat sendirian." Allah pun menilai dari keteguhan yang terus bertahan di dalam diri Bagas meski dalam diam. Dari hal tersebut, Bagas kemudian tersenyum kecil, mengingat betapa seringnya dulu ia berkata dalam hati, "Seandainya aku punya kelebihan seperti mereka." Kini ia mengerti kelebihan terbesar yang ia miliki saat itu adalah ia tidak pergi saat hidupnya runtuh. Ia tetap sholat meskipun lelah, dan ia tetap jujur meskipun rugi. Ia tetap berbuat baik meski tidak dibalas, dan itu ternyata cukup bagi Allah untuk mengangkat derajatnya secara perlahan. Ia kemudian menarik panjang nafasnya, bukan nafas bangga, melainkan nafas bersyukur kepada Allah. Karena jika dari dulu Allah langsung mengangkat derajatnya,
Mungkin hatinya tidak siap.